إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وبعد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, sebetulnya saya sangat berat untuk datang ke sini karena bukan apa-apa, mungkin antum terlalu bosan sama saya. Jadi saya terus terang menyadari zuhud tasdad bukan. Cuma nggak tahu antum nyampe di sini nggak berita Eyang Zainal Abidin atau di sini juga banyak muridnya yang subur. Tapi berita ini dengarkan. Istrinya berapa, Pak? 8. Memang kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pengobatan alternatif yang berbau mistik itu sangat kuat. Ini difaktori oleh satu, latar belakang bangsa kita ini animisme, dinamisme, Hindu yang berbau mistik sangat kental masih menguasai otak mereka. Karena mereka itu baru kita, bangsa kita itu baru mendapatkan Islam beberapa abad. Coba aja, Hindu Mataram itu menguasai Jawa dan sekitarnya 10 abad. Sementara Islam itu baru jaya di abad Demak Bintoro, yang itu kurang lebih 14 Masehi. Ya. Ini insya Allah kapan-kapan kalau buku saya judulnya Kajian Kritis Sejarah Dakwah dan Ajaran Wali Songo selesai, kita berada di sini. Jadi kita kira-kira kita ini turunan orang mana? Karena terus terang semua negara itu punya turunan jelas. Cuma memang orang Jawa saja yang gak jelas. Makanya mukanya berantakan. Ada Cina, ada Jepang, ada India, ada Negro, macam-macam. Oke, kita hadirin sekalian, keinginan pemerintah untuk membuat pasal di KUHP tentang perdukunan kita acungi jempol. RUU KUHP 239 apa itu ya nomornya, kalau nggak salah. Itu siapa saja yang menginformasikan tentang ilmu gaib, menawarkan jasa, memberitahu, memasarkan dan yang lainnya, maka bisa dipidana maksimal 5 tahun atau denda 300 juta. Ini bagus, cuma pasti ditentang oleh orang hukum. Ini bisa ditutup kan? Ya.
sebetulnya kita tidak terlalu jauh membahas pasal itu, tapi fenomena apa di belakang munculnya yang subur ini. Kalau kita lihat fenomena langit memiliki makna Allah sedang menegur dan mengingatkan kita bahwa sebetulnya perdukunan di Indonesia itu sudah sangat merunyah. Bahkan munculnya berbagai macam iyang-iyang akhir ini hanya pucuk gunung es yang ada di lautan. Saya tidak membawa majalah terakhir tentang mengomentari tentang yang subur ini, yaitu majalah Misteri yang terbitan bulan ini, April Mei ini, mengupas tuntas ya, dan di sana dukun-dukun kaliber nasional bahkan internasional membuka praktek. Nah, hadirin sekalian, pakar dunia klinik, para petualang perdukunan di Indonesia banyak memiliki istilah. Dukun menurut istilah orang kampungnya itu istilah saja. Bahkan itu aslinya singkatan dukun ne ono udune rukun. Kenapa? Karena kalau kita nggak bawa bedek, nggak bisa keluar wangsit. Iya, nggak rukun. Datang bolak-balik, gimana mbah? Waduh deh, wangsitnya susah. Iya, sajen itu ada dua. Dukun memberikan dewes-dewes, dia ngasih sajen uang. Makanya sering saya katakan dukun sama pasien itu persis seperti dua orang tenggelam rangkul-rangkulan. Yang dukun rangkul pasien, yang pasien rangkul dukun, ngiranya sama, ternyata sama-sama tenggelam. Karena orang datang ke dukun tujuannya ada tiga, nggak mungkin lebih dari itu: syahwat, kekuasaan, terus apa? Harta. Nggak ada jimat penguat iman. Nggak laku. Nah, kalau jimat cagak perkoso, nah itu ya, entar dulu nanti syaratnya nanti. Delima ada lagi karisma bulan purnama. Nah itu laris. Itu semar mesem, jalan koya, semuanya ini laris. Kekuasaan, motivasi, calon ingin mendapatkan kursi harus datang ke dukun. Wali kota bahkan pengen jadi, disuruh oleh dukun berendam di Kali Ciliwung. Bahkan ada calon lurah supaya dapat, disuruh tidur 3 malam telanjang di kuburan. Itu ini bukan katanya ya, artinya cerita itu kosong, saya dapetin sendiri karena dekat dengan rumah saya. Oke. Jadi dukun menurut istilah kampungnya, paranormal menurut istilah medianya, dan orang pinter menurut istilah orang gobloknya. Ya kan gitu Pak. Kiai berkaromah menurut santrinya. Istilah beda-beda, tetapi intinya satu, menyesatkan akidah umat. Kalau santri itu sebetulnya niru Mbah Wali Songo supaya mengenalkan Islam tidak terlalu jauh-jauh dengan Buddha Hindu, karena orang Hindu memiliki istilah atau Buddha cantrik. Itu kalau dalang itu kan ada cantrik, karena dia sebentar lagi bisa mengganti dalang. Makanya murid yang sebentar lagi mengganti kiai namanya santri. Oke. Para kiai yang berprofesi dukun dalam mengemas dan menjajakan klinik sering meminjam berbagai macam istilah. Ini yang kiai, ini yang ilmu putih menurut mereka. Ajiannya tasbih mujarabah,
tasbih maghribi, tasbih karomah, minyak syamsiah, minyak yasinan akbar, dan minyak tahlilan kubro, batu raja Sulaiman, rompi rijalullah, batu umroh haji lo, dikir rezeki Sulaiman, uang kadam karomah, asma mahabbah akbar, gelang tangan karomah, kalung karomah, krim Yusufa. Nah ini pingin ganteng terus, dicintai wanita. Sabuk keramat Asmaul Husna, sabuk hijabul aqdam, ini untuk khusus benteng diri, susuk hikmah, hijab poligami. Nah ini biar sukses berpoligami. Nah, ini yang dimiliki Mbak Subur. Jadi agar istri-istri 2, 3, 4, 5 itu akur, maka pakai hijab poligami. Raja Baib anti selingkuh, minyak Asian Al-Maunah, uang Raja Bilfulus, mahkota Sayyidina Ali, ilmu hikmah Nurul Qalbi, air suci Sunan Kalijogo, air karomah, minyak wangi Asmaul Husna, keris Nabi Adam, Quran Setambul, bahkan sampai menikah dengan jin muslim. Jadi yang perempuan datang dicariin jodoh laki, yang laki datang dicariin jodoh perempuan. Yang bencong dapat. Iya, nggak tahu ada jin bencong kan, nggak susah. Belum ada informasi jelas nih. Adapun dalam dunia paranormal dan perdukunan versi kejawen, ini ilmu hitam lebih banyak lagi ajian dan jimat yang mereka gunakan. Jimat barang siji di rumah, ya. Seperti pelet aji jalan goyang, aji penglaris Semar Kuning, aji Brojo Sewu, mustika pengasian Semar Mesem, ajian Sukmo Sejati, ajian goib damai perkasa. Nah ini untuk laki-laki khusus. Ajian puter giling Sukmo, wah ini lebih mantap lagi. Minyak suci penakluk cinta, berlian merah delima, ajian naga penyatu jiwa, peci pengaribawa Raja Tumbal Akik, Nabi Sulaiman, wesi kuning, jimat jaga perkuso. Nah ini namanya aja jaga perkuso. Baju untuk semua hingga buku mujarobat. Inilah cuplikan beberapa produk perdukunan yang beredar di Indonesia. Dan anehnya, hadirin sekalian, orang kita itu lebih percaya sama dukun daripada ulama. Coba dikasih kajian ayat Quran, paling juga didengar dong, tapi dikasih wejangan dukung langsung diamalkan. Contoh, ada orang yang masya Allah keluarganya hilang, akhirnya mendapatkan wejangan dari dukun, suruh beli sepeda beko. Tahu nggak sepeda beko? Sepeda gunung gede itu disuruh jagang tahu nggak dijaga? Itu diputar ban belakangnya 17 kali setiap subuh. Sambil batin, ya Allah pulangkan adik saya, ya. Loh, itu dilakukan rutin wal istiqomah. Duha belum tentu rutin, tahajud belum tentu kena. Itu putar rutin. Yang anehnya disuruh untuk cari ayam putih mulus atau hitam mulus kan susah. Dulu ketika saya dikasih turunan ilmu dari mbah, karena dari mbah saya jadi ilmu turunan untuk buka gembok tanpa kunci. Nah itu memang betul Pak. Kejahatan itu sumbernya semua dukun. Coba bayangkan, orang supaya sukses maling minta ajian sirat ke dukun. Iya. Sekarang pelacur supaya laris minta ilmu pelet pengasian ke dukun. Bahkan ada kiai yang memencangin murid, kalau pulang bayar bus supaya nggak bayar, maka suruh membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan 41 kali nggak napas. Iya, nggak bayar, pingsan. Bahkan di antara mereka supaya masak katanya enak, jadi juru masak baca inna a'tayna 4 kali gak napas. Itu. Yang lebih aneh lagi, inna a'tayna itu bisa dipuasai 4 hari untuk suatu tengkar supaya menang.
Ketika tengkar dibaca itu mantra-mantra dari inna ataina, inna syani'aka wal abtar. Ada lagi ajian untuk lempar batu dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuk. Nah, pas lempar tarmihim, nanti rumahnya bunyi tarmihim. Ini di versi Islam, kata mereka ilmu putih. Yang lebih lucu lagi, untuk supaya melet wanita kena dihipnotis, membaca wa id qala Yusuf li abihi, ketika sampai li sajidin nggak napas 71 kali sambil anak itu dibatal dan batin, insya Allah datang bapaknya. Pingsan 41 kali pingsan. Nah, hadirin sekalian, kita sekarang memasukin sebentar, kesaktian dukun itu bukan karomah. Hadirin sekalian, perlu diketahui, kalau seandainya ada dukun itu sakti mondroguno. Sakti berarti hebat, mondro berarti multi, guna berarti manfaat. Berarti sakti multi manfaat. Makanya di antara dukun itu sampai menawarkan jasa perdukunan 114 macam pelayanan untuk berbagai macam kebutuhan, disesuaikan dengan jumlah surat. Surat Al-Quran berapa? 114. Penyakit apa saja bisa terselesaikan, sampai di Cipto Mangunkusumo nggak ada polinya, di dukun ada. Nah, bagaimana? Lucunya ketika dukun sakit ke rumah sakit, Pak, kadang memang orang kalau mau ke dukun, kadang-kadang otaknya itu nggak ada. Jadi kalau mau pergi ke dukun supaya lancar, orang-orang itu banyak menitipkan utak ke tetangganya. Pak, nitip utak, lo mau kemana? Ke dukun biar lancar. Coba kalian kalau pakai logika, Pak. Ketika saat ponari menjual batu, yang sakti itu batunya atau ponarinya? Iya kan? Kalau ponarinya, buktinya ketika kecapean pingsan pun akhirnya opname di rumah sakit. Lu kok nggak mikir, ponari sakit juga dibawa ke rumah sakit? Ngapain saya dari Kalimantan jauh-jauh ke Jombang? Nggak logis. Yang lebih lucu lagi, hadirin sekalian, di antara mereka ponari kehabisan, nggak bisa praktek, sampai air di depan rumahnya ponari dicidui. Allah itu, nah isinya apa, kotorannya apa, Allah ba'ana. Anehnya mereka juga ada yang berpendidikan. Yang lebih lucu lagi, pendidikan gak tanggung-tanggung, eksak MIPA. Loh, MIPA itu kan jurusan logika. Loh, kok ketika dukun ngeblank, ketika datang ke dukun ngeblank, hilang semua. Yang ada tadi, terus dukun itu sakti mondroguno, otot kawat, balung musik, ketek tape. Nggak ada lagi. Pokoknya itu yang ada di dukun. Sehingga Pak, ada banyak dukun kalau berobat calling-callingan sama dokter. Pak dokter, jaga privasi ya Pak dokter ya, sama-sama nyari duit. Jangan sampai ngomong-ngomong ke jamaah kalau saya datang ke sini sakit. Contoh ini saya, ustadz yang suka memindah penyakit ke kambing, itu saya dapetin cerita salah satu dokter itu datang, dan itu sebetulnya penipuan publik. Karena tolong dijamkan, nah ini sekalian saya jelaskan, dukun untuk mendapatkan kesaktian tidak mungkin tidak kecuali harus kerjasama sama jin. Itulah hakikat dari firman Allah yang ada di dalam surat Al-Jin ayat 6, wa annahu ya wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahum, sesungguhnya mereka, ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta bantuan dari laki-laki dari kalangan jin, tidak menambah kecuali rohaqo. Kata Ibnu Abbas,
Rohaqo itu dosa buat manusia, karena semakin nekat dosa semakin gede bantuannya. Nanti anak kasih contoh-contoh bagaimana manusia mendapatkan bantuan jin. Rohaqo melampaui batas buat jin. Kenapa? Karena jin itu makhluk lebih hina, lebih rendah daripada manusia, dipuja, melonjak. Itu tukang sapu dihormati banget-banget sama direktur, melonjak. Ini jin juga begitu. Apalagi jin itu Masya Allah ya terkenal paling musik, paling baik itu jin. Itu apa aja dijahilin. Makanya di antara bentuk jin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu di antara murni faktor usil. Itu ada nanti faktor asmara, nanti kalau sampai di akhirnya kita ada waktu kita sampaikan. Nah, hadirin sekalian, bagaimana jin dan manusia itu bisa kontak dan mendapatkan bantuan? Proses yang dia lakukan memang sungguh sangat jahat, bahkan tingkatan kufur yang tidak ada lebih daripada itu. Di antara mereka ada yang menjadikan Quran, Pak, ini Quran 2 dibentuk sandal kemudian dipakai kanan kiri, kemudian masuk ke dalam WC sambil baca mantra. Itu di antaranya penghinaan. Ada yang kedua, Quran diduduki dalam keadaan junub, kemudian membaca mantranya juga. Bahkan ada salah satu preman itu apa? Dari kalimat free man, manusia bebas, karena nggak terikat norma, aturan, hukum, undang-undang dan agama, makanya disebut free man, atau dalam bahasa Indonesianya preman. Itu kalau orang Sunda preman, premakan. Nah, hadirin sekalian, setelah ditembak semua polisi itu di daerah Sumatera, saya mendapatkan cerita nggak ada yang bisa. Ada salah satu polisi yang ngaji sunnah, alhamdulillah, belajar termasuk akidah, hanya konsultasi sama salah seorang ustadz, dan ustadznya masih hidup juga. Dikasih beberapa saran nasihat, kejar, tembak, baca bismillah, ayat kursi, insya Allah mati. Subhanallah, betul Pak. Baca bismillah, ayat kursi, kena. Apa yang terjadi? Ditemukan kantong dalam perempuan. Di dalamnya terdapat guntingan Quran yang sudah dicelup darah haid. Dan ternyata dari sekalian Quran yang digunting gak tanggung-tanggung lagi, ayat kursi, karena memang itu ayat paling agung, ayat yang mengungkapkan tauhid dan hak-hak Allah paling besar. Maka ketika dihina, di situ murka Allah besar, maka jinnya senang, dibantu. Ada lagi hadirin sekalian yang paling banyak ini biasanya digunakan untuk pengelarisan makanan, itu adalah katok dalam atau BH dilinting. Itu kalau inginlah baksonya laris, dimasukkan ke loyang bakso. Tapi antum kan nggak tahu, yang penting tahunya sedap gurih. Di dalamnya isinya apa? Atau paling tulang magaji, ternyata katok dalam. Bahkan pernah ada salah satu penjual bakso tertangkap, ditemukan di dalam loyang bakso ada katok dalam belatungan. Ya namanya aja jimat, nggak pernah diambil. Habis air tuang, ya namanya bakso kampung kan kadang-kadang adem, panas, di situ belatungnya ada. Gitu. Bahkan di antara mereka dengan saya kalau mau masak, warung-warung biasanya ketika masak kuah itu yang paling bagus. Masak kuah itu katoknya dicelupin, cuk, angkat lagi, cantolin. Jimat, barang sih di rumah. Nanti centongnya saja Pak, itu harganya sampai 2,5 juta. Centong yang sudah mendapatkan coba jabi, ya. Dan hadirin sekalian, di antara mereka juga melakukan persembahan, menulis ayat-ayat tertentu untuk dengan darah haid. Ini biasanya untuk pelet, ya. Ayat tertentu dikasih fotonya anak tersebut,
bisa diletakkan di mana, di kandang kebo, sapi atau kambing, atau dimasukkan ke BHD. Kalau lebih cenderung lagi diambil rambutnya si dia, diambil, nah itu lengketnya setengah mati. Tapi hadirin sekalian, untuk zaman sekarang ini, untuk mencari barang-barang seperti itu tidak seperti zaman dulu. Datang ke dukun suruh puasa ini, enggak. Sekarang instan. Bahkan sekarang ini tinggal pakai, mau apa aja, mahar sekian juta, mahar sekian juta. Bahkan ada di antara ada di antara mereka, Pak, sampai menjual susu itu nilainya 8 juta. Itu 8 juta satu susu, dan susu itu tergantung guna manfaat. Kalau untuk tampil ganteng, menarik, cantik di sini sama di sini. Ada susu sales, berarti di bibir, ya, sama di kepala. Di sini untuk membuat orang melihat itu melas banget. Di sini ngomongnya enak, itu sehingga orang itu luluh, takluk. Nah, ada susu untuk sepak bola, susu untuk tinju, macam-macam tergantung kegunaannya. Ini semuanya datang ke dukun. Dengan demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kejahatan pada akhirnya terkembali kepada dukun. Sekarang saya kasih contoh. Air suci Sunan Kalijogo berasma, berguna untuk menyembuhkan berbagai penyakit beras kronis, baik medis maupun non medis, guna-guna black magic dan lain-lain. Penyakit separah apapun, bahkan secara medis dinyatakan tidak mempunyai harapan, insya Allah akan tersembuhkan dengan berkah karomah air suci yang telah teruji, terbukti keampuhan. Tuahnya mahar 100.000. Masya Allah, 100.000. Ini Pak yang bikin orang itu, orang-orang kita apalagi kelas menengah ke bawah, tertarik sama dukun. Kenapa? Kalau di rumah sakit coba bandingkan, sudah masuknya ribet, ya, masuk kena penyakit asma, keluar malah jantung, ya kan gitu, lucu. Jadi masuk rumah sakit Indonesia itu Pak, masuk kena penyakit asma, keluar jantung, kaget dengar biayanya, gitu kan? Iya, pulang stroke. Katanya orang mendingan nggak ke rumah sakit. Ada alternatif, sudah ilmunya minim, akidahnya lemah, keislamannya kurang. Ini apalagi mereka itu tidak menganggap jelek dukun kalau tidak melakukan STMJ. Itu aja. Dukun itu jelek kalau melakukan STMJ, santet, tenung, magic, cengkes. Kalau sekarang larisin barang, nyembuhin orang, bikin suami pecah akor lagi, apa jeleknya? Nolong orang kok. Itu yang membuat perdukunan di Indonesia nggak pernah habis. Standar orang menilai dukun itu sudah salah kaprah, keliru, nggak ada standar. Dan anehnya di dalam pernyataan orang untuk mendapatkan kesesatan yang subur yang dipakai siapa? Menurut Tesi. Coba Tesi. Menurut Tesi, selama saya bergaul dan berhubungan dengan yang subur, tidak pernah saya melihat beliau mengajarkan ajaran sesat. Loh, standarnya apa? Oke, Anda dekat bisa, tapi Anda dekat nggak dengan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah, sehingga punya ukuran standar untuk menilai sesat tidaknya orang. Nah itu, inilah yang bermasalah. Minyak suci penakluk cinta. Minyak betua ini intisari dari segala minyak pengasihan atau pelet yang ada di muka bumi. Pemakainya jika menaksir lawan jenis, pasti yang ditaksir bertekuk lutut, pasrah jiwa raga. Jika suami istri atau pacar serong, akan segera sadar dan terkunci selamanya pada pasangannya yang memakai minyak betua ini. Ribuan orang telah menggunakan minyak ini dan terbukti berhasil sukses. Mahar Rp325.000. Mutiara pengikat jiwa, wah ini khusus untuk memacu simpul-simpul syarat ingatan agar sehat, segar, daya ingat kuat, prima, mencegah sering lupa, kepikunan. Mutiara betua